sebagian dari firman Tuhan. Nah, dan kita mau belajar tentang firman Tuhan ini. Nah, sebelumnya kita akan bernyanyi lagu yang mengatakan ku daki-daki gunung yang tinggi. Nah, kalian boleh sambil berdiri atau sambil tepuk tangan ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah-Mu, hingga pada saat ini kami boleh Tuhan kembali datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan setiap pemberitaan firman Tuhan dapat kami dengarkan dengan baik dan dapat kami laksanakan di setiap kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami terang Roh Kudus-Mu agar kami mendapat mengerti Tuhan apa yang disampaikan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini Ibu Mentari akan menceritakan sebuah cerita Alkitab, yaitu tentang Yusuf, ya, Yusuf dan mimpinya. Dan firman Tuhan ini diambil dari Kejadian 37 dan Kejadian pasalnya 39 ayat 1 sampai 6. Nah, silahkan simak cerita ini ya. Yusuf dan mimpinya. Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Ia sangat menyayangi anak laki-lakinya tersebut. Tetapi Yusuf adalah anak yang paling ia sayangi, karena Yusuf adalah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ayahnya memberikan Yusuf jubah yang sangat indah. Setelah melihat itu, bencilah saudara-saudaranya kepada Yusuf. Yusuf suka menceritakan mimpi-mimpinya kepada saudara-saudaranya. Dalam suatu mimpi, Yusuf mengatakan bahwa mereka mempunyai seikat gandum masing-masing. Lalu 11 ikat gandum milik saudara-saudaranya sujud di depan seikat gandum milik Yusuf. Hal ini membuat saudara-saudaranya marah dan mereka mengatakan, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami?" Dan di waktu yang lain, Yusuf juga bermimpi bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang semuanya tunduk pada Yusuf. Ketika Yusuf memberitahu saudara-saudaranya tentang mimpinya, saudara-saudaranya tidak bahagia. Mereka marah, mereka benci. Mereka mengatakan, "Engkau bukan raja kami." Kemudian ayahnya menegur Yusuf, dan saudara-saudara Yusuf menjadi sangat marah. Tetapi Tuhan punya rencana untuk keluarga ini yang belum diketahui siapapun. Nah, Tuhan juga punya rencana yang indah loh untuk keluargamu, untuk keluarga kita. Nah, saudara-saudara Yusuf sangat membenci Yusuf. Mereka iri, bahkan ingin membunuh Yusuf. Suatu hari, Yakub menyuruh Yusuf untuk mencari saudara-saudaranya yang sedang mengurus domba-domba. Dia ingin mendengar kabar para putra dan kawanan yang sedang mengurus domba-dombanya. Saudara-saudari Yusuf melihat Yusuf dari jauh. "Wah, ada si pemimpi datang. Sekarang adalah kesempatan kita untuk membunuhnya. Marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam sumur. Lalu kita katakan bahwa seekor binatang buas telah menerkamnya." Tetapi kakak laki-laki tertua yang bernama Ruben
tidak ingin membunuh Yusuf. Ia menyarankan agar mereka membuangnya di sumur kering dan meninggalkannya di sana. Dan Ruben telah merencanakan untuk kemudian datang dan menyelamatkan Yusuf. Kata Yehuda yang adalah saudara Yusuf, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu? Marilah kita jual." Terlihatlah beberapa pedagang dalam perjalanan mereka ke Mesir. Kemudian saudara-saudara Yusuf memutuskan untuk menjual Yusuf kepada mereka. Maka Yusuf diikat dan dipaksa pergi ke Mesir. Dan Mesir itu adalah kota yang sangat jauh dari tempat tinggal Yusuf. Dan orang-orang di sana berbicara dengan bahasa yang berbeda. Mereka juga menyembah berhala yang aneh. Yusuf dipisahkan dari keluarganya. Hati Yusuf menjadi sedih. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan memotong seekor kambing. Lalu mengambil darah kambing tersebut dan mencelupkan jubah Yusuf ke dalam darahnya. Kemudian jubah tersebut diantarkan kepada ayahnya Yakub, dan sedihlah hati Yakub. Yusuf dijual sebagai budak kepada seorang pria bernama Potifar. Potifar adalah seorang pejabat yang sangat penting di Mesir. Yusuf adalah budak yang taat dan cakap, sehingga menarik perhatian istri Potifar. Istri Potifar mencoba menggoda Yusuf untuk berbuat dosa. Yusuf menolak untuk berbuat dosa. Dia tidak mau memalukan Allahnya. Istri Potifar sangat marah, sehingga ia berbohong tentang Yusuf kepada Potifar. Tuduhan itu membuat Yusuf dipenjara. Walaupun Yusuf dipenjara, Yusuf tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang besar untuknya. Ketika di penjara, Yusuf dikenal sebagai orang yang baik dan bisa menceritakan arti mimpi orang. Suatu hari, Firaun yang adalah sang penguasa Mesir bermimpi buruk. Kemudian Firaun mencari tahu dan bertanya kepada penasihatnya untuk mengartikan mimpinya tersebut. Bahkan ia bertanya kepada para penyihir, dan semuanya tidak ada yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Kemudian salah seorang hamba Firaun mengetahui bahwa Yusuf dikenal bisa menafsirkan mimpi. Lalu Yusuf dibawa dari penjara untuk menemui Firaun. Firaun memberitahu mimpinya, dan Yusuf tahu arti mimpi tersebut. Ia dengan hati-hati menjelaskan arti mimpinya kepada Firaun. Namun, Yusuf tidak hanya memberitahu Firaun arti mimpi tersebut, tetapi dia juga memberitahu
apa yang harus dilakukan. Arti mimpi Firaun adalah tanah Mesir akan mengalami kelaparan selama 7 tahun dan mereka perlu untuk menyimpan makanan untuk persediaan. Firaun sangat terkesan. Ia sangat menghormati Yusuf. Bahkan ia menjadikan Yusuf penguasa kedua di seluruh Mesir. Dan saudara-saudara Yusuf sangat terkejut melihat adik yang mereka sendiri yang sudah mereka tinggalkan sekarang memerintah salah satu negara terbesar di dunia. Lalu Yusuf dengan senang hati membawa seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Nah, ceritanya sudah selesai dan kita menjadi tahu sekalipun kita kesepian, kita ditolak, kita dibenci, kita disalahpahami, tapi penyertaan Tuhan, janji Tuhan tetap indah pada waktunya. Nah, dengan keadaan sekarang ini, dengan kita di rumah saja mungkin membuat kita merasa kesepian, merasa ingin bermain, dan kita terus belajar di rumah. Mungkin kalian juga sudah mulai bosan, tetapi dari kejadian ini kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Apapun rencana kita, apapun keinginan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Karena janji Tuhan, rencana Tuhan yang sangat indah akan tetap diberikan kepada kita. Nah, demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami diingatkan untuk tetap taat dan tetap berpegang kepada-Mu Tuhan, dan kami diingatkan Tuhan bahwa janji-Mu yang besar akan indah pada waktunya. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan pada saat ini yang sedang mengalami masalah Tuhan, yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 Tuhan. Kiranya Tuhan masalah ini cepat Tuhan berlalu Tuhan, sehingga kami dapat melakukan kembali aktivitas kami dengan normal. Tuhan, kami diingatkan melalui kejadian ini Tuhan, kami dituntut Tuhan untuk tetap berpegang kepadamu, tetap bergantung kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami Tuhan, baik dalam pekerjaannya, baik dalam rumah Tuhan. Berikanlah mereka Tuhan panjang umur, kesehatan, dan juga hikmat Tuhan, agar mereka Tuhan, agar orang tua kami mampu melakukan setiap tanggung jawabnya dengan penuh hikmat dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk guru-guru kami Tuhan, biarlah mereka Tuhan tetap dapat bekerja, tetap dapat dengan fokus Tuhan melakukan tanggung jawabnya, dan dapat dalam keadaan sehat Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk setiap aktivitas Tuhan yang kami lakukan Tuhan, baik kami sebentar lagi akan belajar Tuhan, nanti kami akan bermain, ataupun apapun kegiatan kami Tuhan dalam sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami ucap syukur
untuk setiap anugerah dan berkat yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu lagi